John Wayne Gacy, sering disebut Killer Clown, adalah salah satu pembunuh berantai terburuk dalam sejarah Amerika Serikat, membunuh setidaknya 33 korban laki-laki muda. 1. Siapakah John Wayne Gacy? John Wayne Gacy adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa asal Amerika, yang merenggut nyawa setidaknya 33 laki-laki muda di Cook County, Illinois, mengubur sebagian besar di bawah rumahnya. Mayat lain ditemukan di dekat sungai Des Plaines. Kadang-kadang dikenal sebagai Killer Clown, karena kebiasaannya berpakaian dengan kostum badut. Gacy memiliki masa kecil yang penuh kekerasan dan berjuang dengan homoseksualitasnya. Setelah dihukum karena pelecehan seksual pada tahun 1968, akhirnya pembunuhan Gacy terungkap. 2. Masa muda. Gacy lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1942, di Chicago, Illinois. Lahir dari orang tua Denmark dan Polandia, Gacy dan saudara-saudaranya tumbuh dengan ayah yang pecandu alkohol, yang akan memukuli anak-anaknya dengan silet jika mereka dianggap berperilaku buruk. Ayahnya juga menyerang ibunya Gacy secara fisik. Kakak perempuan Gacy, Karen, kemudian mengatakan bahwa saudara kandung itu belajar untuk tegar menghadapi pemukulan, dan bahwa Gacy tidak akan menangis. Gacy mengalami keterasingan lebih lanjut di sekolah, tidak dapat bermain dengan anak-anak lain karena penyakit jantung bawaan yang dipandang oleh ayahnya sebagai kegagalan lainnya. Dia kemudian menyadari bahwa dia memiliki ketertarikan pada pria, dan mengalami gejolak hebat atas seksualitasnya. 3. Karir, istri dan anak. Sebagai manajer di toko makanan cepat saji selama tahun 1960-an dan menjadi kontraktor bangunan mandiri dan kapten kantor polisi di pinggiran kota Chicago pada tahun 1970-an. Gacy sangat disukai di komunitasnya. Gacy mengorganisir pertemuan budaya dan aktif dalam organisasi politik dan kelompok sipil Jaysis. Dia menikah dan bercerai 2 kali dan memiliki 2 anak kandung, selain 2 putri tiri. 4. Badut. Gacy adalah anggota klub badut bernama Jolly Joker di wilayah Chicago dan sering tampil dengan pakaian dan riasan badut di pesta anak-anak, penggalangan dana amal, dan acara lainnya sebagai alter egonya, Pogo the Clown, atau Patches the Clown. Bertahun-tahun kemudian, selama percakapan dengan detektif saat dia mengawasi, Gacy membahas pekerjaannya sebagai badut, berkomentar, badut bisa lolos dari pembunuhan. Killer Clown terkadang memikat korbannya dengan janji pekerjaan konstruksi atau tipu muslihat lain, dan kemudian ditangkap, dilecehkan secara seksual, disiksa, dan akhirnya mencekik sebagian besar dari mereka dengan tangan atau tali. 5. Serangan seksual dan pembunuhan. Pada tahun 1968, Gacy dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap 2 orang remaja laki-laki dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Dia dibebaskan bersyarat pada musim panas 1970, tetapi ditangkap lagi pada tahun berikutnya setelah remaja lain menuduh Gacy melakukan pelecehan seksual. Tuduhan dibatalkan ketika bocah itu tidak muncul selama persidangan. Pada pertengahan tahun 1970-an, 2 pemuda lagi menuduh Gacy melakukan pemerkosaan, dan dia akan diinterogasi oleh polisi tentang hilangnya remaja lain. Gacy menyebut periode hidupnya itu sebagai tahun-tahun menjelajah, seketika dia melakukan sebagian besar pembunuhannya. Pada tanggal 11 Desember tahun 1978, Robert Pies yang berusia 15 tahun hilang. Dilaporkan ke polisi bahwa anak laki-laki itu terakhir kali terlihat oleh ibunya di toko obat tempat dia bekerja. Sebelum dia pergi menemui Gacy untuk membahas potensi pekerjaan konstruksi. 10 hari kemudian, polisi menggeledah rumah Gacy di Norwood Park, Illinois. Menemukan bukti keterlibatannya dalam berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan. Belakangan ini diketahui bahwa Gacy telah melakukan pembunuhan pertamanya pada tahun 1972, merenggut nyawa Timothy McCoy yang berusia 16 tahun setelah mengajak pemuda itu ke rumahnya. Setelah periode penyelidikan polisi yang lama, dan penemuan beberapa parit berisi sisa-sisa manusia di ruang bawah tanah rumahnya, Gacy akhirnya mengaku membunuh sekitar 30 orang. 6. Korban nomor 24. Selama bertahun-tahun, ada kekhawatiran bahwa Gacy mungkin bertanggung jawab atas kematian orang lain yang jenazahnya belum ditemukan.
Dan ketika polisi menemukan sisa-sisa manusia di rumah Gacy pada tahun 1978, 8 mayat tidak dapat diidentifikasi. Baru-baru ini, otoritas Cook County menggunakan bukti DNA untuk mengidentifikasi korban tak dikenal Gacy. Pada 2017, salah satu pria itu, korban nomor 24, diidentifikasi sebagai James Jimmy Byron Hackenson yang berusia 16 tahun. Pada tahun 1976, Hackenson meninggalkan rumahnya di St. Paul, Minnesota, dan pergi ke Chicago untuk memulai hidup di kota. Pada tanggal 5 Agustus dia menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa dia telah tiba, namun polisi yakin Gacy membunuhnya tidak lama kemudian. Pada tahun 1979, Ibu Hackenson telah menghubungi pihak berwenang untuk mengetahui apakah putranya adalah salah satu korban Gacy, tetapi dia tidak memiliki catatan gigi dan departemen kekurangan sumber daya yang cukup untuk mengidentifikasi dia sebagai korban. Ibu Hackenson meninggal pada awal tahun 2000-an, tetapi anggota keluarga lainnya memberikan sampel DNA pada tahun 2017, dan pihak berwenang segera mencocokkan. Korban No. 24. 7. Pengadilan dan percobaan menjadi gila. Persidangan Gacy dimulai pada tanggal 6 Februari tahun 1980. Dengan Gacy mengakui kejahatannya, argumen difokuskan pada apakah dia dapat dinyatakan sebagai ODGJ dan dengan demikian dikirim ke fasilitas mental negara bagian. Gacy telah memberitahu polisi bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain, sementara profesional kesehatan mental bersaksi untuk kedua belah pihak tentang kondisi mental Gacy. Setelah pertimbangan juri singkat, Gacy akhirnya dinyatakan bersalah melakukan 33 pembunuhan, dan dia dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling kejam dalam sejarah Amerika. Dia dijatuhi hukuman 12 kali hukuman mati dan 21 hukuman seumur hidup alami. 8. Eksekusi. Gacy dipenjara di Pusat Pemasyarakatan Menard di Illinois selama hampir 1,5 dekade, mengajukan banding atas hukuman tersebut dan memberikan pernyataan kontradiktif tentang pembunuhan tersebut dalam wawancara. Meskipun dia telah mengaku, Gacy kemudian membantah bersalah atas tuduhan tersebut dan mengatur nomor telepon 900 dengan pernyataan rekaman 12 menit yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Saat pasukan anti hukuman mati dan mereka yang mendukung eksekusi mengumumkan pendapat mereka, Gacy meninggal dengan suntikan mematikan pada tanggal 10 Mei tahun 1994 di Pusat Pemasyarakatan Stateville di Crest Hill, Illinois.